Wonosobo itu siapa? Orang asli Nusantara. Sebelum Nabi Adam itu sudah ada Nusantara ini penghuninya. Dia berupa manusia. Karena keturunannya adalah wong Kalam. Wong Kalam itu suku Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan penduduk bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Sebagaimana klaim beberapa pihak bahwasanya orang Nusantara atau suku Kalang itu adalah penghuni manusia pertama sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga. Atau mungkin penghuninya adalah genderuwo misalnya, jerangkong, kuntilanak, dan yang semisalnya. Sebagaimana para ahli tafsir mengatakan, al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yatahaddatsu anil jinni, yaitu mereka membahas bahwasanya penduduk bumi sebelum Nabi Adam itu diturunkan adalah bangsa jin atau Banul Jan. Sakanul ardo qabla Adam alaihissalam, mereka itu menghuni bumi sebelum Nabi Adam. Wahum alladzina khalaqahumullah minan nar. Sedangkan bangsa jin ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Wa qad dzakara dzalika at-Tabari fi tafsirihi naklan an Ibni Abbas. Yang mana hal itu telah disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya yang menukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas qaulahu, yaitu apa yang diucapkan oleh beliau, innal jinna, sesungguhnya jin itu hum awwalu man sakanal arda, maka mereka lah pertama kali makhluk yang menetap di bumi. Wa qad afsadu fiha, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Wa qatalu, dan juga membunuh, safakud dima, dan mengucurkan darah. Maksudnya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Itu menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi Banul Jan ini atau bangsa jin ini adalah makhluk yang menghuni di bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan menurut sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya suku Kalang yang ada di Nusantara ini adalah manusia pertama yang ada di muka bumi sebelum Nabi Adam, jangan-jangan yang berbicara semacam itu adalah anak keturunan bangsa jin. Misalnya pernikahan antara genderuwo dan kuntilanak atau yang semisalnya. Karena sesungguhnya suku Kalang atau juga masyarakat Nusantara ini semua adalah anak cucu Nabi Adam. Ini kalau memahami dari tafsir Imam At-Tabari dari siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, lam yaskunil arda qabla Adam jinnun wala ghairuhum. Menurut pendapat ini tidak ada penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam, baik itu bangsa jin maupun yang lainnya. Wa dzakara At-Tabari, dan disebutkan oleh Imam At-Tabari, qala haddatsani Yunus, telah menghabarkan, mentahditskan kepadaku Yunus. Qala akhbarani Ibnu Wahbin, telah menghabarkan kepadaku Ibnu Wahb. Qala Ibnu Zaid, dan berkata Ibnu Zaid, innallaha qad qala lil malaikati, sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikat, inni uridu, sesungguhnya aku Allah uridu akan an akhluqa fil ardi khalqa, untuk menciptakan di muka bumi itu khalqan, yaitu makhluk. Wa an ajala fiha malaikatan, dan aku akan menciptakan fiha, di muka bumi ini, malaikat. Walaisa lillahi khalqun, dan tidak ada bagi Allah SWT itu menciptakan makhluk yatanafadhu, yang untuk mensukseskan atau
menjadikan penduduk bumi ini siwal malaika, kecuali para malaikat. Wala yujadu, dan tidak ada fil ardi, di muka bumi itu, waqta idzin khalqun, saat itu makhluk hidup, maksudnya manusia atau jin atau yang lain sebagainya, ini tidak ada sama sekali. Apalagi suku Kalang yang diklaim oleh sebagian orang. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, inna qauman, sesungguhnya beberapa kaum itu, ismuhum al-hinnu, yang namanya al-hin, bukan jin ya, sakanul arda, yang menempati bumi. Tsumma ja'atil jinnu, kemudian datanglah bangsa jin, lituqatilahum, untuk membunuh mereka, wataskuna makanahum, dan menempati tempat mereka. Wa dzal qaul, dan pendapat ketiga ini minal qasas, dari cerita rakyat, allati, yang la tastanidu ila asanida sahiha, yang tidak mempunyai sanad yang sahih, artinya hanya berita-berita masyarakat. Jadi sekali lagi, orang yang mengatakan bahwasanya di Indonesia atau Nusantara ini adalah manusia pertama yang menempati bumi, ini pasti hoax, dan ini bertentangan dengan tafsir-tafsir para ulama, terutama dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangan sampai mengaku bahwa masyarakat yang ada di Indonesia ini dulunya adalah asimilasi dari bangsa jin, misalnya dari jerangkong atau dari kuntilanak, mungkin menikah dengan gondrowo dan lain sebagainya. Ini sangat memalukan. Ayo kita rujuk kepada pendapat para ulama salaf. Ada kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah, itu juga bisa dirujuk di sana, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, atau juga tafsir-tafsir yang lain, dan juga pendapat para ulama, para tabi'in. Jangan terkecoh dengan analisa-analisa yang tidak bersandar sanad apapun. Semoga umat Islam Indonesia semakin cerdas. Alhamdulillahirabbil alamin.